Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi Rabu 19 Juli 2023 untuk bersama-sama mempergunakan waktu yang paling baik pagi hari ini untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Kenapa Harus Dibuang? Bacaan Alkitab diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 36 ayat 5 sampai 10. Yang akan kita baca sekarang adalah kitab Nabi Yeremia pasal 25 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Saudara-saudara, dalam buku Mari Mengenal Arkeologi Alkitab, David Baker dan John Bimson mengatakan bahwa bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun dan kira-kira 300 tahun dari masa itu mereka diperbudak. Perbudakan di Mesir ini adalah sebuah sejarah pahit yang mewarnai perjalanan bangsa pilihan Tuhan itu. Kurang dari 2000 tahun kemudian sejarah kelam tersebut terulangi. Israel dibuang ke Babel. Melalui para nabi, Tuhan memberitahukan bahwa bangsa Israel akan kembali menelan aib sebagai sebuah bangsa yang dilucuti dan ditawan. Mereka dibuang selama 70 tahun. Yeremia 25 ayat 11 mengatakan, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Nubuat Nabi Yeremia ini digenapi pada zaman pemerintahan Raja Yoyakim, di mana Raja Babel Nebukadnezar maju berperang melawan Israel, yaitu sekitar tahun 597 sebelum Masehi. 2 Tawarikh 36 ayat 10. Pada penyerangan ini, kota Yerusalem tidak dihancurkan total. Pada periode ini, Yoyakim dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel dan sebagian dari penduduk ikut ditawan ke pembuangan. Kemudian, tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Babilonia datang kembali. Mereka menjarah bait suci dan menghancurkan Yerusalem. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, kenapa bangsa pilihan Tuhan, bangsa Yehuda harus dibuang ke Babel, ke negeri yang tidak mengenal Tuhan? Pemimpin bangsa yang tidak lagi menghargai Tuhan dan rakyat yang menyemarakkan perzinahan rohani dengan berpaling menyembah berhala telah membuat Tuhan murka. Semua ini membuat Tuhan berkehendak mendisiplin umat pilihannya itu. Perzinahan yang dilakukan Israel terhadap Tuhan dengan membangun kembali bukit-bukit pengorbanan kepada Baal, mendirikan patung Asyera, dan membuat mezbah-mezbah bagi tentara langit di pelataran bait suci telah membuat murka Tuhan menyala-nyala atas mereka. Tindakan penyembahan berhala seperti sihir, ramal yang kembali dilakukan oleh bangsa Israel telah menyulut amarah Tuhan yang cemburu adanya. Keluaran 34 ayat 14 berkata, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Rencana pendisiplinan menjadi tawanan di Babel sudah lama diberitahukan oleh Tuhan melalui para nabi. Tetapi bangsa Israel yang tegar tengkuk itu tidak mengindahkan peringatannya. Tuhan tidak akan mendisiplin umatnya tanpa alasan yang kuat dan tanpa memberi peringatan lebih dahulu. Tetapi sayang sekali bangsa Israel tidak memberi respon untuk kembali hidup menurut firman Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya, maka Tuhan mengizinkan bangsa yang dikasihinya itu didisiplin. Penawanan dan pembuangan ke Babel adalah bentuk pendisiplinan Tuhan terhadap umat-Nya. Peristiwa pembuangan bangsa Israel ke Babel
mengajari kita tentang prinsip hidup yang Tuhan ingin untuk kita pegang, yaitu penundukan diri yang mutlak kepada kehendak-Nya. Mari saudara, setelah mendengarkan renungan ini, kita mau mengambil keputusan untuk benar-benar tunduk kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah-Nya. Maka Dia akan kembali menyayangi kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kehidupan kita masih bercampur baur dengan berhala-berhala, kita percaya pada ramalan-ramalan, pada sihir, dan pada hal-hal yang bukan dari Tuhan, itu berarti kita tidak takut akan Tuhan. Maka apa yang akan terjadi? Tentu Tuhan akan mendisiplin orang-orang yang seperti ini, karena Dia tidak mau kehilangan seorang pun dari anak-Nya. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita periksa hidup kita. Kalau masih ada berbau penyembahan berhala, stop itu semua. Dan minta Tuhan menguduskan seluruh hidup kita. Kita harus fokus 100% tunduk kepada Tuhan. Walaupun dengan susah payah, menundukkan keinginan daging kita, keinginan manusia kita kepada kehendak Tuhan, itu tidak mudah. Tetapi jangan lupa, Roh Kudus yang adalah penolong selalu akan membantu kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk teguran-teguran, pendisiplinan yang kami alami dalam hidup ini. Karena itu adalah pernyataan kasih-Mu kepada kami. Dan pagi hari ini, lewat renungan yang sudah kami dengar, maka kami akan memeriksa hidup kami, apakah penundukan diri kami masih mutlak terhadap Tuhan. Apakah kami melakukan perintah-perintah Tuhan atau mengabaikannya? Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memperbaiki segala tingkah laku kami, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terukur bagi kami. Haleluya. Amin. Tunduk dan taat akan perintah Tuhan adalah kunci keberhasilan hidup kita. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.